Sobat pembelajar, berbicara PPK ada 3 tahapan penting. Yang pertama, tahapan penerapan PPK. Bapak Ibu sudah peroleh pada materi sebelumnya. Tahapan yang kedua adalah tahapan penilaian, dan kita akan bahas pada kesempatan pembelajaran kali ini. Dan tahapan yang ketiga adalah review PPK. Bapak Ibu akan dapatkan setelah pembelajaran ini berakhir. Sobat pembelajar, penilaian PPK dimaksudkan untuk memastikan apakah rancangan pengendalian sudah mencukupi. Kemudian, untuk memastikan apakah pelaksanaan pengendalian sudah efektif dalam rangka menjaga keandalan laporan keuangan. Untuk memahami lebih jauh mengenai materi penilaian PPK ini, bersama saya, Sutiono, kita akan belajar mengenai yang pertama, tujuan, waktu, dan tahap penilaian. Yang kedua, langkah-langkah dalam penilaian PPK. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Dan yang terakhir, pelaporan hasil penilaian. Berikut penjelasannya. Sobat pembelajar, apa tujuan dari penilaian PPK? Penilaian PPK bertujuan untuk menjaga efektivitas penerapan PPK dengan pertama, memastikan kecukupan rancangan, dan kedua, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Siapa yang melakukan penilaian? Penilaian dilakukan oleh tim penilai pada tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi. Penilaian PPK dilakukan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi terpilih berdasarkan pertimbangan risiko yang dapat mempengaruhi opini atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menetapkan entitas akuntansi terpilih pada triwulan 1. Bagaimana penilaian PPK dilakukan? Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 terdapat pedoman penilaian PPK yang terdiri dari pendahuluan, perencanaan, pengujian pengendalian intern, penilaian efektivitas dan simpulan, serta yang terakhir bagaimana cara membuat pelaporan hasil penilaian. Bagaimana penjadwalan dalam penilaian PPK? Pada periode Januari sampai dengan Maret dilakukan pembentukan tim penilai. Kemudian pada periode yang sama ditetapkan entitas akuntansi yang akan dinilai. Selanjutnya, pada periode April hingga bulan Agustus dilakukan penilaian dan penetapan atas tabel A atau rancangan pengendalian yang berupa Risk Control Matrix atau matriks pengendalian risiko. Selanjutnya, pada periode September hingga Februari tahun berikutnya dilakukan proses penilaian tingkat UAKPA hingga kompilasi penilaian secara berjenjang, mulai dari unit akuntansi pembantu pengguna anggaran level wilayah, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran level eselon 1, hingga unit akuntansi pengguna anggaran. Dan selanjutnya, pada periode ini pula dilakukan penyusunan laporan hasil penilaian yang akan menghasilkan simpulan apakah pengendalian intern telah dilakukan secara efektif dengan pengecualian, atau mengandung kelemahan material. Bagaimana langkah-langkah penilaian PIPK? Langkah pertama dilakukan pembentukan tim penilai. Tim penilai dibentuk di tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran level wilayah, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran level eselon 1, hingga tim penilai pada unit akuntansi pengguna anggaran. Pada tahapan berikutnya, ditetapkan entitas akuntansi yang melakukan penilaian, dan penetapannya dilakukan oleh entitas pelaporan, tentunya berdasarkan pertimbangan risiko. Selanjutnya, tahapan ketiga, menentukan ruang lingkup penilaian PPK yang terdiri dari periode penilaian PPK, yang kedua, bagaimana tingkat materialitasnya, yang ketiga, apa akun signifikan yang dipilih, termasuk proses bisnis terkait asersi, risiko, dan pengendaliannya. Lalu, tahapan terakhir atau yang keempat adalah pelaksanaan penilaian, baik pada tingkat entitas maupun pada tingkat proses dan transaksi. Langkah-langkah penilaian PPK ini dilakukan secara koordinatif baik oleh
internal manajemen maupun dengan external manajemen, termasuk di dalamnya adalah APIP. Bagaimana pembentukan tim penilai PPK pada level kementerian lembaga? Tim penilai ditetapkan menggunakan surat keputusan. Tim penilai dipilih berdasarkan pertimbangan profesional manajemen, kemudian mengikut sertakan perwakilan dari seluruh bagian organisasi, seperti bagian keuangan, bagian TIK, bagian umum, bagian SDM, atau APIP sebagai penasehat atau pemberi asistensi. Tim penilai diketuai oleh Sekretaris Jenderal atau pimpinan unit lain yang sejenis untuk di level unit akuntansi pengguna anggaran. Kemudian di level di bawahnya, tim penilai diketuai oleh pejabat struktural satu tingkat di bawah dan ditunjuk langsung oleh pimpinan entitas akuntansi dan atau entitas pelapor yang membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan. Dalam hal terdapat unit kepatuhan internal selaku lini pertahanan kedua pada kementerian lembaga atau Satgas SPIP dapat difungsikan sebagai tim penilai. Sobat pembelajar, seperti pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas apa saja ruang lingkup dalam penilaian PPK. Yang pertama adalah akun signifikan. Kementerian lembaga harus memilih akun yang memiliki kemungkinan salah saji material atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu. Contoh misalnya akun signifikannya adalah belanja persediaan, atau yang kedua belanja perjalanan dinas yang menurut pertimbangan manajemen harus dipilih sebagai akun signifikan di dalam penilaian PPK. Selanjutnya, dalam penilaian PPK akan dipilih periode pelaporan keuangannya, apakah laporan keuangan semesteran atau laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, dalam melakukan penilaian dibutuhkan level materialitas. Sebagai contoh, pada slide ini, sobat belajar bisa melihat level materialitas tidak ada kelemahan tidak signifikan, kelemahan signifikan maupun kelemahan material berdasarkan salah sajinya. Dan yang terakhir, dalam ruang lingkup penilaian PPK ini adalah Satker yang melakukan penilaian dipilih berdasarkan risiko.